Baik, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka. Eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri. Semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya. Jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Ya. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Kata mereka kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma diadab beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana karena saya punya teman di Australia kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah sya'bullahil mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang apa? Internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan apa? Nasrani. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannaul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang
dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib. Kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusifisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlumuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang anak Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun anak Allah, anak Tuhan yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Rabb kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan Nabi Adam menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja al-baita lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusifisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ya. Ini eksklusifisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar. Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Ya. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya dibantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar. Ya, coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi, pasti berusaha untuk dikembalikan. Ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian. Ya. Buddha pun demikian. Begitu. Ya karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustadz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal,
Tapi kita nggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Hah? Saya nggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta apa berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal? Biksu ya berpemahaman liberal? Ada? Saulin berpemahaman liberal? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang berkembang ustadz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution. Kemudian generasi berikutnya Nur Khalis Majid. Kemudian generasi berikutnya Ulil Absar dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama. Negara kafir kemudian belajar agama. Kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. 2 jilid. Saya punya buku tersebut. Ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada 2 model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? Bertauhid. Jadi katanya Hindu itu 3 tapi maksudnya 1. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Nur Khalis Majid, sama belajar ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis, orang-orang orientalis orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya. Entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya, dan macam-macamnya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulil Absar dan teman-temannya. Ulil Absar, kemudian di antaranya Abdul Muhsin Ghazali, kemudian sekarang Komarudin Hidayat ya. Dan Lutfi Syaukani ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi. Terus siapa lagi? Siapa? Iya, itulah. Banyak ya, banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang. Ya. Itulah muncul liberal dan mereka didukung oleh orang-orang kafir. Ya. Karena orang-orang kafir tahu ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri? Ya, suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya, apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian maka Islam akan hancur dari dalam.
Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu, ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam, ya, doktor filsafat orang Islam, lagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Merusak akidah dan juga merusak moral, ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan, ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana enggak rusak anak kita pacaran perempuan sama perempuan juga? Rusak. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya, menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa profesor, ya sudah buka jilbab. Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar membantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib profesor. Ya. Ente siapa ente? Ya, enggak bisa apa-apa mau bantah profesor, akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Membayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid, ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot. Seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak 1. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh. Ya, fatwa aneh-aneh. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam enggak selamat, ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak?